Gemes sekali guys, melihat Kenjo yang saat ini membujuk Mutiara dengan es krim. Di sini nampaknya Kenjo benar-benar tidak mau kalau sampai Mutiara ini terus marah terhadap dirinya. Kenjo pun di sini sudah mengetahui kalau ternyata Mutiara ini sedang cemburu kepada dirinya. Setelah kita mengetahui kembali di episode sebelumnya kalau ternyata Kenjo sempat menggandeng Sandra. Sebenarnya itu bukan kemauan dari Kenjo, melainkan Sandra yang ingin terus baper kepada Kenjo dan ia juga ingin memperlihatkan kalau dirinya bisa merebut Kenjo dari tangan Mutiara. Namun ternyata hal ini justru mengundang rasa emosi bagi Mutiara dan ia pun merasa gerah melihat kedekatan Kenjo dan juga Sandra. Yang pada akhirnya Mutiara pun sempat marah pada saat itu dan memang ada sebuah momen yang tidak terduga ketika Mutiara pada saat itu ingin pergi dari kehidupan Kenjo. Nampaknya Kenjo sempat menarik dan langsung memeluk Mutiara. Lalu ada seorang pengendara motor sempat menyindir mereka tentang mereka yang saat ini sempat berpacaran di jalan. Namun entah kenapa Mutiara merasakan hal yang cukup lebih berbeda dan merasa bahagia banget ketika ia dipeluk oleh Kenjo. Dan saat ini sepertinya Mutiara masih saja marah guys kepada Kenjo. Namun Kenjo di sini sudah tahu titik kelemahan dari Mutiara hanyalah dengan sebuah es krim. Ia pun membelikan sebuah es krim tersebut agar supaya Mutiara tidak ngambek lagi kepada dirinya. Kenjo pun sempat merasa bingung bagaimana caranya harus bisa menaklukkan hati dari seorang Mutiara. Dan pada saat itu Kenjo sempat memakan es krim tersebut di hadapan Mutiara. Yang awalnya Mutiara sempat julid, namun entah kenapa rasa pengen es krim tersebut membuat Mutiara pun sempat bertanya tentang rasa apa yang dimakan Kenjo es krim tersebut. Dan ini adalah momen yang cukup lucu sekali bagi kedua sejoli ini yang benar-benar mempunyai karakter para penggemar yang cukup lebih gemes. Lalu bagaimanakah alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Dan bagaimanakah keseruan lainnya tentang kehidupan Kenjo dan juga Mutiara? Namun sebelum lanjut juga seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu dalam alur cerita kali ini, momen ketegangan di mana hubungan antara Ivan dan juga Aurel kini sangat semakin jauh saja. Ivan yang kali ini melihat keromantisan antara Aurel dan juga Dikta. Karena Dikta pada saat itu sempat belepotan dan merasa kecapean, Aurel pun sempat mengusap keringat dari Dikta dan tentunya hal tersebut sempat dilihat oleh Ivan. Ivan langsung saja berpikir kalau Aurel ternyata sudah mulai suka terhadap Dikta. Dan justru sebaliknya di sini Dikta memang sudah memendam perasaan cinta kepada Aurel. Ia tidak mau kalau sampai Aurel ini terus-menerus disakiti oleh Ivan. Karena mungkin bisa kita lihat kejadian di masa lalu antara Aurel dan juga Ivan ini, Ivan yang sudah sangat keterlaluan, padahal Aurel ini sudah menaruh besar cinta kepada Ivan. Yang pada akhirnya di sini Ivan pun akan merasakan menyesal seumur hidupnya ketika melihat kemesraan antara Aurel dan juga Dikta. Penyesalan itu memang selalu berada di akhir. Dan bagaimanapun juga Aurel harus bisa menentukan pilihan pasangan hidupnya agar supaya dirinya tidak dimanfaatkan kembali oleh laki-laki. Dan hubungan kemarin cukup lebih membuat pelajaran bagi Aurel sendiri untuk tidak berkelanjutan. Walaupun Ivan sekarang sudah mulai serius terhadap perasaannya kepada Aurel. Di sisi lain kita tahu saat ini tentang adanya Pak Aditya
yang sempat ditantang oleh Ibu Cynthia. Ibu Cynthia yang saat itu merasa penasaran tentang siapakah penggemar rahasianya. Dan saat ini Ibu Cynthia pun menantang kepada penggemar rahasia tersebut untuk bertemu dengan Ibu Cynthia di salah satu taman. Pada saat itu Ibu Cynthia sempat memberikan Sherlock tersebut kepada Pak Aditya. Karena saat ini Ibu Cynthia belum mengetahui kalau ternyata penggemarnya adalah Pak Aditya. Pak Aditya yang sempat datang ke lokasi tersebut. Secara tiba-tiba di sini Rianti menghubungi Aditya sehingga ponsel dari Aditya pun sempat berdering keras dan hal tersebut hampir saja ketahuan oleh Ibu Cynthia. Saat ini nampaknya memang Pak Aditya sudah mulai geram, sudah mulai gerah dengan hubungan rumah tangganya bersama dengan Rianti. Karena mungkin sikap sinisnya terhadap semua perempuan yang dekat bersama dengan Aditya itu akan menjadi salah satu sasaran bagi Rianti sendiri untuk supaya tidak berkelanjutan tentang bagaimana karakter dari Pak Aditya yang suka selingkuh. Dan seperti kita tahu kalau Pak Aditya saat ini terobsesi dengan Ibu Cynthia karena Cynthia mirip banget dengan Widuri. Dan pada akhirnya ia pun akan mengejar kembali cintanya kepada Ibu Cynthia karena Ibu Cynthia mirip dengan Ibu Widuri. Karakter yang cukup lebih tegas, pintar, elegan, dan memang ini adalah karakter yang disukai banget oleh Pak Aditya. Di adegan selanjutnya, setelah kita mengetahui sendiri konflik masalah Kenjo dan juga Mutiara, terlebihnya mereka sempat berantem nih guys, karena kita tahu di episode kemarin kalau si Sandra ini terus berulah. Ia pastinya akan melakukan berbagai macam cara demi bisa menyingkirkan Mutiara. Dan satu-satunya cara ia akan menjadi investor di perusahaan Pak Aditya dan ia akan terus berdekatan bersama dengan Kenjo. Dan kejadian ini pun membuat Mutiara sangat begitu gerah. Akhirnya Mutiara pun sempat pergi dan meninggalkan Kenjo. Pada sebelumnya memang Mutiara juga sempat merasa sakit hati tentang ucapan dari Rianti kalau dirinya tidak akan pernah pacaran selamanya kepada Kenjo karena tidak mendapatkan restu dari Rianti. Namun hal yang cukup lebih indah adalah ketika kita di sini bisa menyaksikan momen kebahagiaan yang benar-benar terjalin di antara Mutiara dan juga Kenjo. Kenjo saat itu sempat membujuk Mutiara untuk supaya bisa memaafkan dirinya atas semua kesalahannya. Ia pun sempat membujuk dengan es krim guys. Dari es krim inilah akhirnya di sini mereka akan benar-benar tahu kalau satu sama lain di antara mereka berdua ini saling mencintai. Yang pada akhirnya Kenjo pun menyuapi es krim tersebut kepada Mutiara dan akhirnya Mutiara pun memaafkan semua kesalahan dari Kenjo dan di sini Kenjo juga sepertinya akan mengungkapkan rasa cintanya kepada Mutiara. Lalu bagaimanakah keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.